Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada pertemuan kali ini kami akan menjelaskan dan memaparkan dari hasil diskusi kami mengenai hakikat dan konsep dari diskusi. Baiklah, sebelum masuk kepada materi, kami di sini akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Ita Mahmuda bersama rekan saya yaitu Rahmawati, Fitri Ramadhani, Taskia Nur Efriza, Sabrina Angelina Farah, Ade Putri Ginanti, Aprilia Rahmadis, dan Ramadhani Nofrianda. Adapun pengertian diskusi menurut para ahli, satu menurut Mulyasa dan Suwarna. Diskusi adalah suatu percakapan yang melibatkan 3-7 orang dalam interaksi tatap muka yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan. Adapun menurut Usman, diskusi adalah suatu proses percakapan yang melibatkan sekelompok manusia dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman dan informasi yang telah kita dapatkan. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan pengertian dari diskusi. Diskusi adalah sebuah proses yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi secara informasi untuk berbagi informasi dan pengalaman serta mengambil kesimpulan atau memecahkan sebuah masalah. Ditinjau dari bentuknya, metode diskusi dapat dibedakan dari beberapa hal. Yang pertama whole group, yang kedua bus group, yang ketiga panel, yang keempat syndicate group, yang kelima imposium, yang keenam brainstorming, yang ketujuh informal debata, yang kedelapan seminar, yang kesembilan colloque night, yang kesepuluh fish road. Menurut Mulyasa, dalam Suwarna keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil bertujuan sebagai berikut. A. Siswa dapat saling memberi informasi atau pengalaman dalam menjelajahi gagasan baru atau masalah yang harus dipecahkan oleh mereka. B. Siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir dan komunikasi. C. Siswa terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan dan kegiatan diskusi. Setiap orang diharapkan mempunyai pendirian dan arah yang jelas tentang persoalan yang didiskusikan. Hal ini berguna ketika terjun di masyarakat. Banyak persoalan yang harus segera ditangani dengan pemikiran yang rasional dan mudah dipahami. Baiklah, Dadang Sukirman mengutarakan tujuan dan manfaat kegiatan diskusi ada 4 macam. Antara lain, yang pertama, memupuk sikap toleransi. Yang kedua, memupuk kehidupan demokrasi. Yang ketiga, mendorong pembelajaran secara aktif. Yang keempat, menumbuhkan rasa percaya diri. Di sini saya akan memaparkan materi manfaat diskusi. Diskusi kelompok kecil bermanfaat bagi siswa untuk A. Berbagi informasi dan pengalaman dalam memecahkan masalah. B. Meningkatkan pemahaman atas masalah penting. C. Meningkatkan keterlibatan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. D. Mengembangkan kemampuan berpikir dan berkomunikasi. E. Membina kerjasama yang sehat serta kelompok yang kohesi dan bertanggung jawab. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi prinsip-prinsip dalam diskusi. Hasibuan dalam Suwarna mengemukakan ada 2 prinsip yang digunakan dalam membimbing diskusi kelompok kecil, yaitu sebagai berikut. 1. Diskusi hendaknya berlangsung dalam iklim terbuka. 2. Perlu perencanaan dan persiapan yang matang, yaitu A. Topik yang dipilih hendaknya sesuai dengan tujuan yang akan dicapai minat dan kemampuan siswa. B. Masalah hendaknya mengandung jawaban yang kompleks, bukan jawaban yang tunggal. C. Adanya informasi pendahuluan yang berhubungan dengan topik tersebut agar para siswa memiliki latar belakang pengetahuan yang sama. D. Guru harus benar-benar siap dengan sumber informasi sebagai motivator sehingga mampu memberikan penjelasan dan mengerjakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat memotivasi siswa. Selanjutnya yaitu komponen dalam diskusi. Nah, di dalam sebuah diskusi kelompok, guru sebagai pemimpin dan juga pembimbing diskusi. Guru juga harus mengoptimalkan agar diskusi tersebut berjalan dengan optimal. Adapun beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh guru dalam memimpin diskusi sebagai berikut. 1. Memusatkan perhatian. Nah, biasanya pada saat guru telah membagikan kelompok, kelas menjadi ramai karena
Setiap anak itu harus berkumpul bersama kelompok yang telah ditentukan. 2. Memperjelas masalah dan memberikan uraian. Di sini, guru hanya mendengarkan apa yang diperdebatkan oleh anggota kelompok tersebut. Karena jika perdebatan untuk mendapatkan sebuah kesepakatan, maka itu pertanda bagus untuk berkembangnya kemampuan komunikasi antar siswa atau antar kelompok. 3. Yaitu menganalisis pandangan siswa. Nah, di mana berdiskusi kelompok membuka kesempatan berpartisipasi baik dalam mengemukakan pendapat, gagasan, maupun menyanggah pendapat teman di dalam kelompoknya. 4. Yaitu meningkatkan urusan siswa. Sebagian siswa senang mengemukakan pendapat, tapi belum tentu pendapat itu selalu tepat. Nah, diskusi kelompok memfasilitasi anak untuk saling melengkapi dan saling mengkoreksi satu sama lain. Nah, yang kelima itu menyebarkan kesepakatan untuk berpartisipasi. Nah, jadi di sini guru harus mengamati siswa itu pasif atau tidak, karena di sini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama yaitu siswa tidak diberi kesempatan, dan yang kedua itu kemungkinannya siswa cenderung mengalami sifat pemalu atau tidak berani mengemukakan pendapat. 6. Yaitu penutup diskusi. Sebagai pemimpin 6. Yaitu penutup diskusi. Sebagai pemimpin diskusi, guru harus menutup diskusi. Nah, biasanya kegiatan atau aktivitas yang dilakukan dalam penutup diskusi ini ialah membuat rangkuman hasil diskusi, memberikan gambaran tindak lanjut atau menyampaikan topik diskusi berikutnya, serta bertukar pendapat dengan siswa tentang proses diskusi yang sudah berlangsung. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kelebihan dan kelemahan metode diskusi. Ada beberapa kelebihan metode diskusi yang diterapkan dalam kegiatan belajar mengajar. Di antaranya, metode diskusi dapat merangsang siswa untuk lebih kreatif, khususnya dalam memberikan gagasan dan ide-ide. Dapat menaikkan prestasi kepribadian individual seperti toleransi, sikap demokratis, sikap kritis, serta berpikir sistematis. Dapat melatih untuk membiasakan diri bertukaran pikiran dalam mengatasi setiap permasalahan, serta dapat melatih siswa untuk dapat mengemukakan pendapat atau gagasan secara verbal. Di samping itu, diskusi juga bisa melatih siswa untuk lebih menghargai pendapat orang lain. Selain beberapa kelebihan, diskusi juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, diskusi pada umumnya hanya disukai oleh siswa yang gemar berbicara. Sering terjadi pembicaraan dalam diskusi yang dikuasai oleh 2 atau 3 siswa yang memiliki keterampilan berbicara. Bagi siswa yang tidak aktif, ada kecenderungan untuk melepaskan diri dari tanggung jawabnya. Kadang-kadang, pembahasan dalam diskusi meluas sehingga kesimpulannya menjadi kabur. Memerlukan waktu yang cukup panjang dan terkadang tidak sesuai dengan yang telah direncanakan. Anak yang malu dan pendiam menjadi kurang agresif. Serta, dalam diskusi sering terjadi perbedaan pendapat yang bersifat emosional yang tidak terkontrol. Akibatnya, kadang-kadang ada pihak yang merasa tersinggung sehingga dapat mengganggu proses pembelajaran. Baiklah, di sini akan kami tampilkan contoh video dari keterampilan berdiskusi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini Ita Mahmuda sebagai moderator pada diskusi kali ini. Saya dan bersama beberapa teman saya yaitu Taskia Nur Efriza, Fitri Ramadhani, dan Rahmawati ingin menyampaikan hasil diskusi kami mengenai hakikat keterampilan dari konsep berdiskusi. Baiklah, pemaparan materi pertama akan dijelaskan oleh rekan kami Fitri Ramadhani. Kami persilahkan. Baiklah, pengertian diskusi. Diskusi adalah interaksi antara dua orang atau lebih atau kelompok. Biasanya komunikasi antara mereka atau kelompok dalam bentuk ilmu atau pengetahuan dasar yang akhirnya akan memberikan rasa pemahaman yang baik dan benar. Diskusi bisa apa saja yang awalnya disebut topik, untuk berbagi informasi dan pengalaman, serta mengambil kesimpulan atau pemecah masalah. Adapun metode dalam diskusi, yang pertama ada whole group, yang kedua ada bus group, yang ketiga ada panel, dan yang keempat ada syndicate group,
Yang kelima ada imposium. Yang keenam ada brainstorming. Yang ketujuh ada informal debata. Yang kedelapan ada seminar. 9 ada kolokinin. Dan 10 ada first word. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami. Adapun pengertian diskusi menurut para ahli. 1. Menurut Mulyasa dan Suwarna. Diskusi kelompok adalah suatu percakapan yang teratur yang melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang bebas dan terbuka dengan tujuan berbagai informasi pengalaman, pengambilan keputusan atau memecahkan suatu permasalahan. Adapun juga menurut Usman, diskusi kelompok adalah suatu proses yang mengatur dan melibatkan sekelompok orang dalam interaksi tatap muka yang informal dengan berbagai pengalaman dan informasi, pengambilan kesimpulan dan pemecahan suatu permasalahan. Next. Baiklah, selanjutnya tujuan diskusi. Tujuan membimbing diskusi kelompok kecil menurut Mulyasa dalam Sawarna. Keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil bertujuan sebagai berikut. A. Siswa dapat saling memberi informasi atau pengalaman dalam menjelajahi gagasan baru atau masalah yang harus dipecahkan oleh mereka. B. Siswa dapat mengembangkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir dan komunikasi. C. Siswa terlibat dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan kegiatan diskusi, setiap orang diharapkan mempunyai pendirian dan arah yang jelas tentang persoalan yang didiskusikan. Hal ini berguna ketika terjun di masyarakat. Banyak persoalan yang harus segera ditangani dengan pemikiran yang rasional, runtut, dan mudah dipahami dan diterima masyarakat. Moderator. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materi. Selanjutnya yaitu seksi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silahkan raise hand-nya. Baiklah, silahkan Aprilia Rahmadis. Baiklah, terima kasih moderator. Sebelumnya telah dikasih kesempatan. Nah, di sini saya ingin bertanya, bagaimana cara meminimalisir kelemahan dari berdiskusi, terutama agar tidak terjadi dominasi tertentu dalam berdiskusi. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Aprilia Rahmadis. Untuk kelompok 6, apakah soalnya sudah dimengerti? Ya, sudah dimengerti. Baik, untuk Aprilia silahkan untuk tulis di room chat ya soalnya tadi. Baik. Soal selanjutnya untuk kepada Sabrina, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin bertanya, bagaimana langkah metode dalam diskusi? Baik, mungkin soalnya sudah dimengerti, silahkan untuk ditulis di room chat. Selanjutnya ada Ade Putri Ginanti, dipersilahkan. Baik, saya ingin bertanya, menurut kalian, mengapa guru diperlukan untuk memberikan kesempatan diskusi dalam pembelajaran? Baik, terima kasih Ade untuk soalnya. Mohon untuk dituliskan di room chat ya. Moderator izin menjawab pertanyaan dari Sabrina. Iya, Taskia dipersilahkan. Soalnya bagaimana langkah metode dalam berdiskusi? Langkah-langkahnya pun ada. 1, merumuskan tujuan yang ingin dicapaikan, baik tujuan yang bersifat umum maupun tujuan khusus. 2, menentukan jenis diskusi yang dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun yang ketiga, menetapkan masalah yang akan dibahas. Apakah sudah dipahami, Sabrina? Baik, terima kasih Kia, saya sudah memahami. Baik, terima kasih kembali. Moderator izin menjawab. Ya, silahkan Fitri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ade Putri Ginanti.
Menurut kalian, mengapa guru diperlukan untuk memberikan kesempatan diskusi dalam pembelajaran? Jawabannya yakni, dengan melaksanakan metode diskusi, maka suasana kelas akan menjadi semakin hidup, seperti anak diharapkan menjadi berpartisipasi secara aktif. Terima kasih. Untuk saudara Ade, apakah bisa dimengerti? Iya, sudah bisa dimengerti. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Izin menjawab moderator. Ya, dipersilakan Rahma. Pertanyaan dari Aprilia Rahmadis. Bagaimana cara meminimalisir kelemahan dari berdiskusi, terutama agar tidak terjadi dominasi tertentu dalam berdiskusi? Jawabannya, untuk mengatasi hal tersebut, pertama, dalam berdiskusi tidak hanya dia yang mengemukakan pendapat. Misal ada 5 anggota kelompok dalam diskusi. Nah, 5-5-nya harus mengemukakan pendapat agar siswa yang satu ini tidak menonjol. Seperti itu. Apakah bisa dipahami, Prilia? Terima kasih Rahmawati. Bagaimana Baiklah, bisa jawabannya? dipahami. Terima kasih Rahmawati. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan materi dan kepada peserta diskusi pada kali ini. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini, maka berakhir pula presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.